Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang sistem manajemen K3 ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, sistem manajemen K3 ini menjelaskan bagaimana peraturan atau prosedur pelaksanaan K3 di tempat kerja. Oke, selanjutnya kita akan segera mengetahui apa itu SMK3 ya. Kalau pengertian SMK3 ini adalah bagian dari sistem manajemen di tempat kerja yang mempunyai tujuan atau dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif ya, seperti dengan tujuan K3 pada awal-awal kemarin ya, bahwa K3 itu untuk menciptakan tempat kerja yang aman bagi kita ya, baik dari kecelakaan kerja maupun dari penyakit akibat kerja, seperti itu. Kemudian apa sih tujuannya ya? Jadi sistem manajemen K3 ini bertujuan tadi ya, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, ini merupakan unsur-unsur dalam pelaksanaan SMK3 ya. Jadi harus didukung oleh unsur manajemen ya. Jadi pimpinan tuh harus mendukung pelaksanaan K3, kemudian didukung oleh tenaga kerjanya dan kondisi lingkungan kerjanya ya. Nah, semua ini harus terintegrasi supaya dapat mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan, seperti itu. Kemudian untuk dasar-dasar hukum SMK3 ya, ada Undang-Undang Dasar ya, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana di pasal 86 dan 87, kemudian penerapan SMK3 diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Tadi pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana setiap buruh atau pekerja ini mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas K3-nya, kemudian moral kesusilaan, kemudian ada perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama, seperti tersebut ya. Nah, ini semua ya diwujudkan atau difungsikan bertujuan untuk melindungi keselamatan baik itu pekerja untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal ya, seperti itu. Kemudian pada pasal 87, nah ini ditekankan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 ya. Nah, ini yang terintegrasi tadi ya dengan sistem manajemen di tempat kerja. Maksudnya adalah terdapat turun tangan atau turut andil dari manajemen ya. Manajemen, kemudian perusahaan maupun lingkungan tempat kerjanya, seperti itu. Kemudian, nah ini sudah diatur pada peraturan pemerintah, seperti itu ya. Nah, ketentuan penerapan SMK3 ini ya, jadi pada pasal 50 itu ya, jadi setiap tempat kerja yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 ya, 100 orang atau lebih, atau tempat kerja yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Nah, ini semuanya wajib melaksanakan atau dilaksanakan oleh pengurus pimpinan tempat kerja dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan ya. Nah, ini tadi ketentuan penerapan SMK3 ya. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, di tempat kerja saya, pekerjanya itu kurang dari 100 karena kita CV-nya kecil, misalnya seperti itu. Atau perusahaan masih berkembang. Nah,
Tapi diingat, kita tetap mengacu pada poin kedua, yaitu di mana tempat kerja kita, kemarin Mbak Masnya sudah mengidentifikasi ya tentang pekerjaannya, bahwa salah satu sumber bahaya atau potensi bahayanya yaitu adanya peledakan ataupun kebakaran. Nah, ini bisa menjadi patokan Anda nanti di tempat kerja bahwa perusahaan atau tempat kerja Anda itu wajib menerapkan SMK 3 seperti itu ya. Jadi nggak hanya belum 100 orang, tapi saya tidak melaksanakan SMK 3 atau tidak melaksanakan K3 keseluruhan seperti itu. Jadi tidak ada alasan ya, seperti itu. Kemudian ini adalah prinsip ya atau proses pelaksanaan SMK 3, tadi namanya sistem manajemen, berarti ada prosedur ya atau ada aturan-aturan atau ada runtutan ya yang harus dilaksanakan seperti itu. Yang pertama ada komitmen dan kebijakan, kemudian ada perencanaan SMK 3, ada penerapan, kemudian ada pengukuran dan evaluasi, dan tinjauan ulang serta peningkatan oleh manajemen. Nah, ini semua itu kegiatannya berkelanjutan ya. Nah, nanti dari sini kita akan kembali ke komitmen dan kebijakan lagi, seperti itu. Ya, supaya tidak bingung, kita telah satu-satu. Yang pertama ada komitmen dan kebijakan. Jadi ini ada komitmen dari pimpinan ya. Nah, di sini pimpinan, pengusaha atau pengurus menunjukkan komitmennya melalui membentuk organisasi K3 atau biasanya disebut dengan tim K3 atau biasanya tim P2 K3 seperti itu ya. Kemudian menyediakan anggaran, sarana dan tenaga kerja yang diperlukan dalam bidang K3. Nah, pasti ya ada anggaran karena kita untuk beli alat-alat ya, kemudian sarana prasarananya, kemudian ada tenaga kerjanya. Nah, ini biasanya ada insentif tambahan dan lain sebagainya. Menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang jelas dalam penanganan K3 ya. Kemudian merencanakan K3 yang terkoordinasi, ya ada rapat, ada audit, dan ada tindakan evaluasi seperti itu. Kemudian melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3 ya. Seperti itu. Jadi pengusaha ini harus turut andil ya, mulai dari perencanaan sampai dengan penerapan maupun sampai dengan evaluasi atau tindak lanjutnya seperti itu. Ini merupakan contoh komitmen dan kebijakan. Ini contohnya di PT PLN ya yang ada di Kalimantan Tengah seperti itu. Jadi komitmen dan kebijakan ini biasanya di-print ya, dicetak besar, kemudian diberi pigora, biasanya diletakkan di lobi ya atau ruang utama kantor seperti itu. Ini harapannya bisa dibaca oleh pekerja, pimpinan maupun tamu yang berkunjung ya. Kemudian isinya apa saja? Yang pertama ditandatangani oleh pimpinan tertinggi ya. Jadi komitmen dari pimpinan tertinggi ya. Di sini general manager. Kemudian tertulis dan bertanggal. Nah, ini fungsinya supaya tahu, oh ini komitmennya sudah lama, padahal harusnya tiap tahun itu diupdate seperti itu ya. Misalnya nih yang dibuat 20 Mei 2016, kemudian di tahun 2020 kita cek, loh kok masih 2016, nah berarti tidak menjalankan SMK 3 lagi ya, jadi komitmennya tidak diperbaharui. Kalaupun komitmen isinya ini sama, nah ini harapannya tetap harus diperbarui ya tanggalnya, seperti itu. Kemudian memuat pernyataan komitmen dan tujuan K3 perusahaan. Nah, ini contohnya mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menciptakan lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan komitmen K3 yang harus dilaksanakan oleh pekerja, seluruh SDM yang ada di tempat kerja. Kemudian harapannya disosialisasikan dan disebarluaskan ya. Jadi ini tuh harusnya disosialisasikan, tidak hanya cuma pajangan seperti itu ya. Jadi tim K3 berhak untuk memberikan sosialisasi kepada pekerja lainnya. Kemudian bersifat dinamik dan ditinjau ulang agar tetap update. Nah, ini fungsinya diberi tanggal ya. Karena bersifat dinamik dan harus ditinjau ulang tiap tahunnya, logikanya seperti itu. Kemudian yang kedua kita ke perencanaan ya, perencanaan SMK 3. Nah, di perencanaan ini kita salah satu pelaksananya dalam mengidentifikasi bahaya, melakukan penilaian, merencanakan penilaian, dan merencanakan pengendalian resiko ya. Seperti itu. Jadi ada kira-kira nanti bahaya risiko apa saja nih yang akan saya rencanakan atau akan saya lakukan saat penerapan nanti. Dilihat ya. Kemudian, nah jangan lupa
setiap tempat kerja kan berbeda nih peraturan perundangannya. Misalnya contohnya yang bekerja di bidang mekanik. Nah, itu ada peraturan perundangan di bidang mekanik. Kemudian di bidang saya nih, Fasiankes gitu ya, atau di rumah sakit. Nah, itu K3-nya ada Undang-Undang K3 Rumah Sakit dan Fasiankes. Nah, kalau melaksanakan SMK 3, untuk perencanaannya saya membaca undang-undang tersebut supaya apa? Saya nggak bingung lagi kira-kira apa saja yang harus saya rencanakan. Nah, di situ biasanya sudah sesuai dengan pekerjaan masing-masing seperti itu ya. Jadi supaya sesuai dengan aktivitas pekerjaan di tempat kerjanya ya. Jadi tempat kerja Anda berbeda dengan tempat kerja yang ada di Fasiankes misalnya seperti itu ya. Kemudian ini harapannya dalam perencanaan itu harus sesuai tujuan dan sasaran, yaitu di mana nanti harapannya pelaksanaan pelaksanaan SMK 3 ini harapannya dapat diukur ya. Kemudian ada satuan atau indikator pengukurannya, ada sasaran pencapaiannya berhasil atau tidak, kemudian ada jangka waktu pencapaiannya ya. Biasanya 1 tahun sekali harus dievaluasi seperti itu. Nah, ini contohnya indikator kinerja, yaitu dalam menetapkan tujuan dan sasaran, kebijakan K3 harus menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur, seperti itu ya. Nah, ini sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian sistem manajemen K3-nya. Ya, jadi berhasil nggak sih pelaksanaan K3-nya? Berhasil tidak sih sistem manajemen K3-nya yang terdiri dari komitmen sampai nanti tindakan peninjauan ulang dan lain sebagainya. Indikator kinerja itu ada 2, yaitu lagging indikator ya. Ini ada laporan bulanan K3 ya. Lagging indikator ini biasanya tentang rekapitulasi kecelakaan kerja ya. Jadi terdiri dari beberapa data ya, beberapa hal yang harus diisi. Nah, ini tiap bulan ada keterangannya. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan sampai meninggal, ya ditulis saja jumlah berapa ya, jumlah kejadiannya berapa. Harapannya nanti bisa menjadi bahan evaluasi. Oh, ternyata di Januari ini tinggi sekali nih kecelakaannya. Oh, sudah menurun di bulan Mei sudah atau di bulan April sudah 0 atau 0 accident seperti itu. Nah, ini dilihat ya untuk laporan kecelakaan kerjanya lagging indikator. Kemudian kalau leading indikator ini berisi tentang program-program K3 ya. Nah, di sini ada kegiatan inspeksi, safety talk, kemudian latihan ya, latihan kemarin latihan penanggulangan darurat, kemudian ada training K3, pemasangan spanduk, pemasangan poster, dan kegiatan K3 lainnya. Nah, ini ya harusnya diisi apakah dilaksanakan atau tidak. Ya, misalnya ada training K3, kira-kira berapa yang training, kira-kira Januari nggak ada, adanya di bulan Mei. Silakan ditulis berapa yang diikutkan training, seperti kalau bisa disebutkan namanya ya, sehingga nanti kalau ada audit, kalau ada pemeriksaan, ya inspeksi, nah ini bisa ketahuan, oh ternyata perusahaan ini melaksanakan leading indikatornya bagus. Kemudian kalau misalnya nggak ada, misalnya pemasangan poster, oh ternyata nggak ada poster nih, nah ini biasanya poster itu untuk mengingatkan ya, dibaca terus supaya mengingatkan akan pentingnya K3 di tempat kerja. Kemudian penerapan awal SMK 3 yang berhasil memerlukan rencana yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan ya. Nah, jadi harapannya itu kalau perencanaannya matang, nanti harapannya ketika penerapan sampai ketinjauan ulang itu bagus hasilnya ya. Nah, seperti itu. Menetapkan sistem pertanggungjawaban dalam pencapaian tingkat pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan, seperti itu ya. Jadi memang ada misalnya dilakukan evaluasi tiap bulan Desember. Nah, itu harapannya tadi bulan Januari sampai November itu bagaimana pelaporannya sehingga Desember itu bisa ditetapkan ya hasil-hasilnya. Jadi memang dari awal direncanakan kira-kira nanti kita auditnya tiap bulan apa. Nah, itu memang harus direncanakan dari awal supaya pelaksanaan SMK 3 ini berhasil seperti itu ya. Kemudian kita ke penerapan. Tadi sudah dari perencanaan kita ke penerapan. Nah, penerapan ini ada jaminan kemampuan, kegiatan pendukung, dan pelaksanaan identifikasi sumber bahaya, penilaian, serta pengendalian resiko.
Jaminan kemampuan ini yang dimaksud adalah sumber daya manusianya, apakah mendukung semua mulai dari pimpinan sampai tenaga kerjanya, kemudian sarana dan dananya, apakah sudah disediakan atau belum. Kemudian integrasi dengan sistem manajemen di tempat kerja, biasanya terkait dengan sistem manajemen mutu ya. Jadi kalau misalnya SMK 3-nya berhasil, nah itu biasanya mutunya bagus ya, tidak ada polusi, tidak ada kecelakaan, kemudian zero accident. Nah, biasanya, oh ini industrinya bagus, oh ini perusahaannya bagus, seperti itu. Kemudian tanggung jawab dan tanggung gugat ya. Kemudian konsultasi, ada motivasi dan kesadaran. Nah, ini konsultasi mulai dari top manager sampai ke pekerja ataupun dari pekerja sampai top manager. Kemudian ada motivasi dari seluruh SDM tidak. Kemudian kesadarannya bagaimana? Apakah semua sadar akan pentingnya K3 atau tidak? Kemudian dilaksanakan atau dilaksanakan atau mengirimkan ya. Pimpinan tuh mengirimkan pekerja ataupun tenaga kerja itu untuk mengikuti pelatihan ya, dan sebagai peningkatan kompetensi kerja. Jadi harapannya di sini walaupun bukan pelatihan K3, nah ini walaupun ikut kompetensi atau ikut sertifikasi di bidang masing-masing. Nah, harapannya apa? Supaya bisa optimal di pekerjaannya. Misalnya nih nanti ikut pelatihan tentang operator, misalnya operator IT gitu kan. Nah, ini harapannya di situ kan bisa di pelaksana operator IT itu juga pasti kan kompetensinya akan meningkat. Nah, ini harapannya dengan kompetensi meningkat, maka dapat menjaga tentang K3-nya diri masing-masing, seperti itu ya. Kemudian untuk kegiatan pendukung, nah ini ada komunikasi ya, komunikasi tadi ya. Nah, apa saja yang dikomunikasikan, baik itu satu arah maupun dua arah. Kalau dua arah contohnya pelaporan, kalau satu arah contohnya tadi ya ada poster, pemasangan poster, spanduk, dan lain sebagainya. Nah, ini komunikasi terkait kegiatan pelaporannya, kemudian komunikasi terkait pendokumentasiannya itu bagaimana, kemudian pengendalian dokumen dan pencatatan pencatatan serta manajemen informasi. Nah, ini sekarang ya. Jadi, Anda bersyukur, masuk di bidang IT ya, seperti itu informatika. Karena apa? Karena semua sekarang serba dengan elektronik ya, jadi pencatatan elektronik pun termasuk kegiatan K3 ya. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti kalau Anda lulus bisa membuat salah satu software ya, salah satu pelaporan pelaporan K3 yang berbasis web ataupun dan lain sebagainya. Nanti silakan Anda bisa tawarkan ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Kemudian, nah ini yang dikonsultasikan apa saja? Tadi ada laporan tahunan kinerja perusahaan ya, karena kegiatan SMK 3 adalah setahun sekali harus dilaporkan. Kemudian hasil audit internal maupun eksternal ya, kalau internal dilakukan oleh tim K3-nya, tapi kalau eksternal biasanya contohnya dilakukan audit dari Disnaker seperti itu. Kemudian adanya laporan kegiatan P23K, kalau di rumah sakit namanya Komite K3 Rumah Sakit. Kemudian informasi kinerja K3 Rumah Sakit, ataupun K3 di tempat kerja, kemudian kebijakan dan aturan K3, serta adanya buletin K3. Kalau buletin K3 ini biasanya bisa masuk ke webnya perusahaan Anda masing-masing, seperti itu ya. Kemudian, nah ini adalah penerapan ya, penerapan atau pelaksanaan pengidentifikasian sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Ini sudah Anda pelajari kemarin-kemarin ya, baik dari Budina, saya dari Budian. Kemudian, nah ini juga perlu adanya latihan menghadapi keadaan darurat, prosedur menghadapi insiden dan pemulihan keadaan darurat. Kemarin sudah saya singgung ya, terhadap bencana ya, perencanaan bencana itu harapannya memang ada latihan ya, supaya kalau misalnya ada bencana beneran kita sudah siap ya, sudah nggak terlalu cemas atau nggak bingung lagi kita kalau ada kebakaran ke arah mana, seperti itu ya. Jadi memang harapannya itu ada latihan dalam menghadapi keadaan darurat di tempat kerja, seperti itu pelaksanaannya. Kemudian kita ke pengukuran dan evaluasi. Oke, sudah diterapkan, sekarang kita ukur untuk kita evaluasi. Nah, contohnya apa saja? Ada kegiatan inspeksi dan pengujian, ada audit sistem manajemen K3, ada tindakan perbaikan dan pencegahan, seperti itu ya.
Oke, contoh pengujian kalau lingkungan kerja ya, lingkungan kerja itu kebisingan, diukur kebisingannya, diukur penerangan ya atau pencahayaan, iklim kerjanya gimana, apakah banyak debu atau tidak, airnya bersih atau tidak, baik itu air minum, air kamar mandi, kemudian air limbahnya bagaimana, mengotori lingkungan sekitar atau tidak, kemudian emisi gasnya bagaimana, serta pengukuran kualitas udara seperti itu. Kemudian kalau audit sistem manajemen K3 ya ini harus dilakukan secara berkala ya, ingat. Jadi minimal 1 tahun sekali. Kemudian audit harus dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan. Nah, ini biasanya yang audit itu adalah person atau seseorang yang sudah mengikuti sertifikasi SMK 3 ya. Jadi beliau-beliaunya tuh sudah tahu apa saja yang harus dicek, laporan apa saja yang harus dilihat, seperti itu. Kemudian frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya ya dan bukti sumber bahaya yang didapat di tempat kerja, seperti itu. Jadi misalnya sering terjadi kecelakaan gitu ya, maka frekuensi auditnya harus juga semakin sering seperti itu ya. Nah, kemudian hasil audit harus digunakan oleh tempat kerja dalam proses tinjauan ulang manajemen. Jadi hasil audit ini untuk apa ya, bahan evaluasi untuk melaksanakan tinjauan ulang di tingkat manajemen. Jadi harapannya kalau ada evaluasi, ada hasil auditnya, ada evaluasi, ada revisi, harapannya nanti kebijakan dan komitmennya tadi juga direvisi ya tujuannya, seperti itu. Kemudian tindakan perbaikan dan pencegahan. Semua hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan, audit, dan tinjauan ulang harus didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan, serta pihak manajemen menjamin pelaksanaan secara sistematik dan efektif ya. Jadi semua tindakan atau semua perencanaan pelaksanaan tadi ditemukan. Nah, ini untuk apa? Untuk perbaikan ya. Jadi perbaikan dan pencegahan pelaksanaan SMK 3 selanjutnya. Nah, ini yang terakhir adalah tinjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen ya. Nah, ini sebagai evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan K3. Jadi kebijakan tadi dilihat apakah sudah sesuai dengan hasil yang ditemukan saat audit seperti itu. Oh, ternyata kurang nih di dalam kebijakannya. Silakan bisa ditambahkan lagi nanti di kebijakan baru di tahun berikutnya. Kemudian tujuan sasaran program dan kinerja K3 dilihat apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian apakah ada hasil temuan saat audit sistem manajemen K3. Nah, biasanya kan kalau diaudit kan ditemukan nih kekurangannya apa. Nah, ini harapannya memang menjadi evaluasi ya atau menjadi masukan. Kemudian evaluasi efektivitas penerapan SMK 3 dan kebutuhan untuk mengubah SMK 3 ini sesuai dengan perubahan peraturan perundangan. Jadi kita pastikan apakah peraturan perundangannya itu sudah sesuai ataukah kalau misalnya ada updatean silakan menggunakan peraturan perundangan yang sudah diupdate. Kemudian perubahan struktur organisasi tempat kerja. Ini takutnya misalnya kan tadi ada tim K3. Nah, takutnya entah itu pimpinannya berganti ataupun anggota anggota di tim K3-nya juga berganti. Ini harus disesuaikan. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi. Evaluasi kecelakaan dalam kurun waktu tertentu, kecukupan sumber daya, efektivitas manajemen risiko, serta kecukupan prosedur, dan umpan balik khususnya dari tenaga kerja. Nah, ini maksudnya umpan balik adalah apa? Kadang kita tenaga kerja nggak berani ngasih masukan. Nah, tim K3 sebagai penengah harusnya apa? Memberikan kuesioner ya. Kali aja ada masukan yang bagus untuk pelaksanaan SMK 3, untuk pelaksanaan baik itu perencanaan, kemudian penerapan dan evaluasinya ya. Jadi tidak tidak apa ya, dari segala arah ya, tidak hanya dari pimpinan aja untuk pelaksanaan atau dari tim K3-nya. Seperti itu. Oke, ini merupakan tadi ya contoh hasil pelaporan K3 tadi, seperti saya katakan bahwa Anda bersyukur bisa bekerja di bidang IT karena apa? Sekarang banyak pekerjaan yang harus menggunakan pelaporan dengan berbasis web seperti itu. Nah, ini kalau saya adalah di Fasiankes di Puskesmas ya. Nah,
Sumbernya saya menggunakan Permenkes nomor 52 2018 tentang K3 di Fasiankes atau di Puskesmas ya. Jadi pelaporan K3 atau pelaksanaan SMK3 ini dilaporkan melalui web ini, seperti itu ya. Nah, analisis kebutuhannya yang pertama, Fasiankes atau Puskesmas mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan K3 secara periodik ya. Seperti itu, tadi berdasarkan PMK nomor 52 tahun 2015. Kemudian dilakukan ya pencatatan pelaporannya itu dilakukan per semester 6 bulan sekali dan per tahun ya. Berarti ada dua kewajiban ya. Nah, karena adanya teknologi sistem informasi, kegiatan pencatatan dan pelaporan kegiatan K3 ini diharapkan lebih efektif dan efisien ya. Kalau yang semula menggunakan paper base, dengan adanya sistem informasi harapannya sudah dicatat, sudah disimpan. Jadi kalau misalnya ada akreditasi atau ada penilaian mutu, kita sudah punya punya bukti ya, dokumen ya. Jadi tinggal print aja, nggak bingung cari sana cari sini ya, seperti itu tujuannya. Nah, ini merupakan alur web SMK3 atau SIMKAGA ya, yang telah tim kami buat. Jadi ini ada 4 orang ya, 4 user yang bisa menggunakan seperti itu ya, menggunakan web SIMKAGA ini, yaitu ada admin, kemudian anggota tim K3 ya, yang biasanya menginput pelaporan. Kemudian ada ketua tim K3, kemudian ada kepala puskesmas ya, selaku top manager ya di puskesmasnya, seperti itu melihat. Nah, ini kepala puskesmas ini bisa memantau ya pelaksanaan K3. Kemudian kalau ketua tim K3 ini mengevaluasi dan memvalidasi pelaporan yang sudah diinput oleh anggota tim K3-nya ya. Nah, ini adalah bentuk dashboard awalnya. Kalau ini adalah laporan K3 yang per semester ya, karena tadi ada dua kewajiban yaitu per semester dan per tahunan. Kemudian kalau ini merupakan laporan K3 per tahun. Nah, kalau laporan K3 per tahun ini biasanya ada kegiatan pencatatan kan. Nah, ini harapannya kalau misalnya contohnya nih ya, apakah terdapat penetapan kebijakan atau komitmen pada pelaksanaan K3 di Fasiankes? Kalau misalnya ada, nah dokumennya bisa di-drag ke sini ya. Nah, ini harapannya ke depan karena ini masih awal ya kan. Ini harapannya ke depan itu sudah nggak usah drag-drag lagi, tapi kita langsung input di web ini. Karena ini masih awal ya kita membuat karena dikejar waktu ya kan. Nah, ini sehingga membuatnya itu masih simpel. Nah, ini harapannya walaupun di drag nanti kalau misalnya ada akreditasi ataupun ada penilaian mutu, nah ini harapannya bisa di-print ya. Jadi bisa rapi pengeprintannya karena sudah runtut sesuai dengan peraturan perundangan nomor 52 tadi ya. Seperti itu. Nah, baik, itu adalah merupakan contoh dari kegiatan SMK3 di perusahaan atau di tempat kerja dan contoh pelaporan SMK3 yang telah saya buat pada penelitian kemarin. Nah, semoga menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya perwakilan dari Budina. Mohon maaf apabila saat mengajar kami mempunyai salah-salah kata. Semoga nanti UAS-nya bisa mengerjakan dengan baik ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.